Mau apa berubah? Ini ternyata untuk motor lalu itu motor saya mungkin adat. Berhubung kami pernah membicarakan masalah adat yang ini alat perkawinan, kami tidak akan terkena apa-apa. Kami memang laki-laki atau perempuan dan teristimewa kalau ada perempuan. Kalau ada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya mulai dari ayatnya yang ke-10. Puji-pujian, kelebihan yang dimilikinya dari pria-pria lain. Bertanggung jawab, saling menjaga kepercayaan satu sama lain menjadi modal utama. Tapi kalau sudah anaknya 3, istrinya tak tumbuh kepalanya, dia bilang begini, di mana kau taruh matamu? Ini dua cincin yang diberkati. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga kita semua boleh berada di tempat ini. Bapak dan Ibu Pendeta, pemerintah setempat, pemangku adat, serta Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, undangan keluarga besar yang berbahagia. Saat ini, mewakili keluarga besar Bapak Yopi Lamaliwa SE dan Bapak Luki hendak datang bagi kita semua dalam acara adat penyambutan anak menantu. Sara Pondok Tande Ronga Morambah hingga Langga Hako dan Sara Mubina Hako. Antara Karis Adiratma Lamaliwa ST dan Beta Sekar Larasati Hendarta Espar. Kendari 30 Desember dimulai dengan susunan acara sebagai doa pembukaan acara adat oleh Pendeta Aser Lamalengga SPH. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Di tengah-tengah persekutuan kami hari ini, di dalam kehidupan keluarga besar Yopi Lamaliwa, kami datang menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas anugerah pertolongan dan kasih-Mu yang Engkau boleh nyatakan di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Sehingga hari yang penuh sukacita dan bahagia ini, pada saat ini, kami hendak memasuki prosesi peletakan adat penerimaan anak-anak mantu. Kami percaya Tuhan acara ini Engkau mau karuniakan kepada kami semua anugerah keselamatan, kesehatan, dan kekuatan bahkan kepadamu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak menantu. Pelaksanaan Sara Pondok Tande Ronga Morambah Hinggare Baisa dilaksanakan dengan cara pertama-tama anak mantu yang didampingi sang suami dan bersama orang tua serta keluarga pihak menantu memasuki pelataran rumah hingga pintu rumah dengan berjalan di atas kain kaci putih yang melambangkan kesucian, kemurnian, dan putih bersihnya hati orang tua pihak laki-laki dan segenap keluarga menyambut kehadiran anak menantu bersama orang tua dan segenap keluarga besarnya. Selanjutnya kedua anak kekasih mempelai akan memasuki rumah orang tua yang diawali dengan berinjak pada alas kaki yang terdiri dari daun pucuk pisang sebagai alas dasar yang melambangkan keadaan dingin, sejuk, nyaman, dan di atasnya terletak 2 buah sarung laki-laki dan sarung perempuan yang melambangkan kesukaan dan penerimaan orang tua terhadap anak menantu yang berasal dari suku bukan suku Tolaki untuk menjadi bagian yang utuh dari keluarga besar sebagai orang Tolaki. Selanjutnya pemangku adat akan mengucapkan kalimat berkat secara adat yang ditujukan kepada kedua anak kekasih. Waso uru tulunta tulando tumutande ana nami nolondo tumkamio maikano
Kita bilang doa muslim yo pakaranya namo di bulian mona padu damaro ano pe ana ano me ambo. Ano pe ano sambe surang segala kohiro. Ano me ambo dalero ano me ambo tororo. Tononio gagakononio ano su ano segala kohiro aso ru tolu ona amin. Nah, kami Orang tua bisa langsung mengambil tempat di dalam. Om, adik ini Om. Penyelesaian atau ngambilan dihule, dan selanjutnya penyelesaian perkawinan atau laki yang disebut sarah mindahako, yaitu adat penyerahan seserahan adat atau penyelesaian seluruh ketentuan persyaratan adat perkawinan yang merupakan rangkaian terakhir dalam adat perkawinan orang laki. Sehubungan dengan itu, seluruh rangkaian acara penyelesaian perkawinan adat laki ini akan dilangsungkan dalam 7 tahap. Tahap pertama Sara Bepalemesi, yaitu adat memohon izin untuk dimulainya acara kepada pemerintah. Tahap kedua Sara memberahi laku ini Sara, yaitu adat memohon restu atau petunjuk mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan adat kepada Putuwo atau Tonomotuwo sebagai ketua adat dan pemimpin kampung masyarakat adat. Tahap ketiga Sara membebedehi ini Papitarano Pembuana Umbur yaitu adat meminta penjelasan kepada juru bicara orang tua mempelai perempuan. Tahap keempat Sara menanggahako atau mendomo dihule, yaitu adat peminangan resmi dengan segala tanggung jawabnya. Tahap kelima Sara membuliago atau adat saling bertukar pinang dan sekaligus makan pinang bersama antara perwakilan pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai tanda saling menghargai dan menerima sebagai satu keluarga besar. Tahap keenam Sara memindahako, itu adat penyerahan seserahan adat atau penyelesaian seluruh ketentuan persyaratan adat perkawinan, yaitu bahwa pihak keluarga laki-laki yang diwakili Tolea menyerahkan semua hal yang merupakan ketentuan adat seserahan adat untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan yang diwakili oleh Pabitara. Tahap ketujuh yaitu Sara Pondotokino Bitara Sara atau adat untuk mengakhiri pembicaraan adat oleh Tolea dan membuai Osara, yaitu kata-kata adat terakhir atau penutup oleh Tolea dalam rangkaian adat perkawinan. Pelaksanaan adat ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada beliau si pemerintah, beliau perubahan, beliau lawak sakit beliau membicara ke kenapa. Melatih sebuah matahu kalau salah bunga, kalau salah mengopanikan melatih desa ini kemarin. Melalui paramis pembalan kena kokila po akhir kena kokila po hen kemarin makin beberapa berasuk ke habo malu kalau untuk orang yang bersara dari sekarang itu kita dari punya po hutu akhir hari ini kemarin makin itu ada yang orang-orang berbeda hen dari po hutu dia lama po hen kemarin yang kami hormati pihak pemerintah setempat sebagai pimpinan tertinggi dan yang mengayomi seluruh warga, tempatnya segala pertimbangan dan putusan sudah turun, sudah terletak, sudah dipersembahkan, sudah diperhadapkan adat negeri warisan leluhur di hadapan yang terhormat. Kami datang memohon petunjuk kiranya mungkin sudah dapat diizinkan secara adat
untuk dilaksanakan seperti maksud utama pertemuan ini. Segala keputusan apa yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemerintah setempat, saya persilakan untuk melanjutkan proses adat ini sesuai adat yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu untuk apa pemilu pusat, pemilu dalam untuk kawasan dari Sulawesi Tenggara, pemilu dalam rakyat Sonora, pemilu tola tumurnya hendak solea pada kenola salah di mana kenola salah bapa kenola salah no tate kono pemilu pada kono dulu kami pemilu mau disebut mana salah dia tak bilang no sekali tidak itu malah orang kampung pemilu Indonesia bursa melalui beberapa hari yang kemarin Ngayon kaya kaya bapak itu menurut mengenai para misi pembalalo ahli dan bursa kenapa kila sebali makin berdua kaya udah sudah dulu telah untuk berhotai yang menonton secara mereka sangat ingin hari punya para pengguna rumah pembukaan makin makin bahaya di mana-mana berbeda hingga pembukaan orang besar ini Yang kami hormati pihak betul-betul mentua sebagai ketua adat yang memimpin urusan adat istiadat tempatnya berbagi petunjuk serta panduan sudah turun, sudah terletak, sudah dipersembahkan, sudah diperharapkan adat negeri warisan leluhur di hadapan yang terhormat. Kami datang memohon petunjuk kiranya telah lengkap duduk di forum adat ini, unsur tua-tua adat yang dituakan sehingga sudah dimungkinkan acara adat dapat dilaksanakan. Akan tetapi jika mungkin masih ada perlu nanti yang terhormatlah yang kami beri petunjuk pada kami. pihak yang lain kita mengenal ada kalau rumah sudah cerita orang kaitan tadi boleh jadi pokok asal penanganan pokok apa sekolah nantinya karena pihak pemerintah terkait dengan ini dari tidak tahu semua orang hero perhari lama kosong radio, jadi kita akan kepala usaha ada tidak mau di rumah itu kalau saya Menjawab pertanyaan Korea, meminta petunjuk apakah masih ada yang perlu dinanti unsur tua-tua adat yang dituakan sehingga perlu memungkinkan acara adat dapat dilaksanakan. Dari pengamatan kami nampaknya sudah hadir unsur tua-tua adat yang dituakan yang dibutuhkan untuk turut hadir di forum adat ini sehingga sudah tidak perlu ada yang dinanti sekaligus menjadi penghambat pelaksanaan acara adat saat ini. Akan tetapi jika masih ada saudara atau pihak keluarga dari orang tua
mempelai perempuan yang dipandang perlu nanti, maka perlu dimintakan penjelasan kepada pihak wanita. Pada itu saudara akhirnya beri waktu kepada itu sama bunda. Kepada itu ikut dulu kalau saya mau kepada ada pertemuan itu permisi dan pemerintah lalu pokoknya aku bawa ini kalau itu bawa itu sana ada para pemerintah. Kita berlalu itu bertemu dulu lala dan akhirnya dengan bunda. Kalau untuk kalau tahu ino maka pelaku harus masuk atau itu sekali lalu berpesan iya yang kami warisan leluhur di hadapan para hadirin. Penghargaan tertinggi kami para penghuni, kepada orang tua dan semua keluarga, kepada tuan rumah dan kepada kedua orang tua mempelai perempuan sebagai pembuka kata pengantar ucapan untuk memohon penjelasan. Kalau mungkin semuanya sudah nampak hadir, orang tua dan semua keluarga, sehingga sudah dimungkinkan acara akan dapat dilaksanakan sesuai maksud utama dari pertemuan ini, maka dengan hormat kami minta permintaan kiranya menjelaskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami tolak pulang mengenai waktu ngomong besar kayak itu, mobil musik itu. Tanya kami lurah ambil lalu musik pilih berapa itu. Tanya kami anak motor kami termotor kamu lalu musik pilih berapa itu nomor apa motor dulu berapa. Tapi ay gumiyo ano mo tu nyaman. Oto ko kumaga kami. Lupa ko kamera la inlor la kasi nabi ng tilupa. La bino se bino galay. Dia ko gumiyo to le. La ulu salake ino paspor. La bino se bino galay. No tudu saramiu. Lore sa hamiu. Telenga ila ino tono memai. Ila ko barang buka pedin. Tenolang ko barang ko tilo lulunga ko tilo barang. Jadi hari itu ada ko tilo ko roi. Ara mo tuo memai. Mabu kato lagi kuda mo kiki ak mo kono ihana imori kayo kuno. Heneno ugito ko ato. Mana na gro to lagi lamo bartaku no takwan. Oke, yang dua tangan pun aja pas boleh. Iya kata dulu ini tolnya, mau buat kayak toto ayo sogen. Atau tuh ke, wah udah tuh biu. Dan itu sebenarnya pertanyaan itu karena dulu itu mengatakan jadi solusi tadi kuasakan kosara dulu maka neo berharap dulu salah memang batuan ada menolong boleh atau malah misalnya itu neo orang-orang membunuh anak perempuan pengomong perempuan anak perempuan itu akibat muasal terino salah apa itu hidup itu seluruh anak asal kalau usah anak baru mata anak itu bukan orang perempuan dua ko ada di sesuatu anak besar jadi punya aku itu muasal atau di salah anak salah di mana bagaimana anak di fokus Waso dubokat ila kanutur lamata ipo pawawa ino tidak mau karamau sar ino tidak mau nolano sumado teni sara melangako dan itu ino ana rota budo totol poehe te pokono lahir itu poe bawa oto mahabara ini toko musik kalako ino batuano dan itu ino ana Gopi nasi pone to yeto ino tole amaro dole metuduga tidak mako tanpa potong to dibule ma oki dari tidak mako to ngomongin ako
ketanyogi petetano sana itu adalah cara belakang aku ino nola belakang aku kuni belakang aku musa notisa oki no mebuang aku musa mebuang aku belakang aku nyaboki yaitu ino betul itu aku katolea batu atau semua sakai komiu semua boyo komiu cuma lima ini Lope sabdo jadi cara belang aku meo makadu toya tubuh ketai kayo alwa bantuan lo itu boleh mau salah itu boleh mau kalau kayak lagi hari itu ini kamu sampai dulu ini salah bantuan lo itu ini terus toya aku itu mau atau leo lah usaha lo anu menghadapi anu kuku anu ini kami orisi pemerintah ada motu terpukul termotu kamu dan kami tolak ilang para tumunayo saramiyo ilang kami sukorte kena mohina buat ada kotoleo tinama ko pinoko ari osara itu ilang pepetai tayo pepekoan keno kamu parang hino opio ohabo ko berpokola penada itu tolak aku tayo ko ngino na pepetai tayo itu cara mau hina ko ngotudu patong kasupu no sar gola oso dubukan ipo no kotu modario karena mau sana ipo tawa sana ilakono to eno sana ilo puno to ilo to ya karang bau tawa tadi kano niluga mano heto ilo sana ma to pondali no niluga ano eno buku ya ulang buku ilo puno to ilakono to petawa ite barang pulo ina pulo ini ama jadi tawano 20 ilakono to dari pesakine sara pupeana ulo mata Bangora kung ano so kayo pila kami artino pila pelako topo teni topo paku iyo betul pati karena giro soba porono mana kita hari pila ko lako pila ko penontu mai tetap to pesiko ke giro soba ila kono to teni tegosan mayo proposal batu ani kalano rene arulo Kaya ya batuan kok ada betul lako. Di mereka yang menandu sudah mereka yang umar Jose asal bongkar dia kalau masalah yang anu pertama hulu ini dua bulan anu masalah pelan mau jadi lalu berkawan masalah dua bulan si bulan teman-teman bahas anu sobat nabi aku nanti di tahun itu 52 masa di Korea 20 tahun Tuhan Allah aku betul sunio saran aku atau para menghubungi aku atau mau mengakhiri aku kami malam sunio saran aku Kami mengucapkan
Selanjutnya kita akan memasuki pelaksanaan sara mengaku adat penyerahan seserahan adat atau penyelesaian seluruh ketentuan persyaratan alat perkawinan, yaitu bahwa pihak keluarga laki-laki yang diwakili yang menyerahkan semua hak yang merupakan ketentuan adat untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan yang diwakili oleh pamitan. Pemilu visi keluarga, pemilu ampun, pemilu para penakwa laporan. Untuk dia tahun ini secara punya punya pemalikan. Waktu yang menghede adik kita para pemikiran penjualan pabrik hotel, maka pemilu yang kedua waso karosa, waso tara apa soalnya ada buku, tapi orang muda itu yang kata muda. Ada apa pertama hubungannya apa nama salah perangan ini oligo mata lain kepada mungkin bahwa no cari no huloro situ huloro tema-tema no apa rancangan kahan jadi no kata itu oligo mata apa yang betul ini soal terlalu 50 malai pemilu ajaran yang kedua kalau hari nama aku sebagai baik itu maka dunia orang untuk hari ini itu dia salah punya orang yang hari itu dia pemalikan pada dulu ituan ini beberapa apa yang tujuan itu dia dari orang mana salah dia itu pakai takut yang takwa kita usara lalu juga iya yang kami Papola Turkiosar juga ketika ngambil tai sebulan minggu Korea lalu salah itu pemalikan bilang kepada Leo tinama ko mengkordeka poe kokon tadi yang ada aku ada pindah sampai pihak ko pindah bicara ko kami dibuat itu teknik kedua Leo betul Leo tadi no toko ko ani ko bosa main di kami Leo tadi Leo betul toko buat toko area nusa ini Leo itu betul ke tinama ko sana mau bicara ko no pemalikan betul ke itu patut masuk pusat lalu bro asun bokati perahama to osar yepo to dario karma osar yepo tamu sana yepo sana ino patokasu puno to osar ino bubuki ila ko to petam hokulo maranga ina hokulo nyama la to betai tai ro kubulo gro tira mako hokulo mata hokulo ila ko to pesaki tira mako sara bukan sana punya nama lagi tu nolaito berpotong-potong itu, buku berbahawa dilakukan to satu-satu yepo hulono sing hulono anu bagdo dua mata potong-potong kali itu ten para oaso mata tema-temano yepo oaso mata rada-rada pang mampu kato ya itu ino dilakukan to no pagoyo groi pagosimore no pintu ke itu ten barang teritorial somano popolono tolong itu 50 doso. Mampu katoya, dari to ino kay kude mo gigi aku pagkukunayo. Dari to na lapit itu nga komiyo. Tinawag ko sana mo ginagawa ino papanikaris kay kude mo gigi dari to no punto no wato. Bali hangiro. Tapos ko sumako yung tumarimay. Ako po pagpapadahi tinawag ko anak ko mo ratu mo kayo sana. Gomiyo anak ko ko mahal ko gomiyo tolak ada ketombe berbeda leto nomor 2 laku murga sana batuan nomor aku to kada to idola leu pide tu aku mi batuan no kuto no kuato kodi ko tataku mapokai kada tina pula pide dari perempuan go sumaku ino to ino laleu pide tu aku mi iya itu kalau itu si keluarga itu berapa akan doto kita perlu sana di tidak mana-mana guys. Dan kalau kita para lapor buku nanti atau buku nokuto nanti dia tarik wakwa itu antara apa dia tangi dia konio atau aku wakwa itu atau aku kemudian mau lama atau kemudian aku dulu dia harus aku lihat sampai terus pas boleh dia pas boleh dalam anak maka aku kita boleh itu yang kami hormati pemerintahan pemerintah. Tapi dulu tahun itu mulai aku sore ini maka hamba yo cuma
ada budaya soal moga terbaik melalui putu yang tata lagi makanya oke juga tahu juga aku berdua aku tahu gitu soal kali waktu kita barang beda dulu mata dulu aku pe dokter kalau jangan apa aku memori ini mau apa mau ini mau apa mau ini tuh yang saya mau tahu lagu itu mau tahu kita mau salah jadi ini bagaimana mau kita memori itu Utai ini aku cuma dia ana mau ini itu budi apa ana tuju ana kita kami lala baru pasarkan lah sahabat kau kami kenal mana tata tekoro tata ini orang pasti dunia tata salah ayo aku orang betul suka lagi sekali apa Buku tokuro Korea kali-kali urano perkara kokeno atau para memori atau memori pondaro omaso amin 1, 2, 3, 4 saya mungkin ada. Berhubung kami pernah membicarakan masalah adat yang alat perkawinan, kami tidak akan terkena apa-apa. Kami memang pewaris pemangku adat turun-temurun, mengurus dan membicarakan masalah adat yang sudah dikukuhkan dan sudah dirubah. Jika mungkin kami memutarbalikkan kebenaran yang dapat memanaskan tubuh kami serta memendekkan umur kami. Itulah sebabnya saya menantang tubuh kami sehingga akan tegar, kuat dan keras di atas kuat dan kerasnya besi. Tubuh kami akan terasa dingin dan sejuk di atas dingin dan sejuknya air. Suhu badan kami tidak akan meninggi jauh dari segala macam penyakit yang menyakitkan dan mematikan. Tapi kami akan selalu merasa dingin dan sejuk laksana dingin di lubuk pisang, sejuk di lubuk sagu dan nyaman di mata air. Kami akan sampai pada usia yang cukup lanjut, tetap berada di tengah anak cucu, laksana pohon-pohon. Masa berganti masa kami akan tetap ada dan tegar. Walau tongkat berganti tongkat dan uban menghiasi kepala, kami akan terus mengurus dan membicarakan masalah adat istiadat perkawinan. 1, 2, 3, 4 selesai. Acara penyelesaian adat Mulia Hako selesai. Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, tokoh-tokoh keluarga besar, hadirin undangan yang kami kasihi. Dengan selesainya penyelesaian adat Mulia Hako, maka kita masih akan mengikuti acara-acara selanjutnya, yaitu sambutan dan selanjutnya ibadah syukur, acara ketujuh istirahat dan penutup. Sebelum masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama mewakili keluarga besar Bapak Yopi Lamaliwa SE oleh Bapak Pendeta Stephen Semani STH. Silakan. Yang saya hormati pemerintah Kelurahan Gunung, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini, yang saya hormati para tua-tua adat, para orang tua,
Bapak Ibu undangan yang sangat saya hormati dan kasihi dan suka. Assalamualaikum. Salam. Pertama-tama saya mengaku dan maliwa untuk anak kasih karis terhadap keluarga perempuan. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan yang indah untuk berhimpun di tempat ini. Dan saya dipercayakan mewakili keluarga Bapak Yopi Lamaliwa untuk berdiri menyampaikan kata-kata. Tentu saja bahwa pelaksanaan adat yang baru saja kita saksikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tidak hanya bagi keluarga Bapak Yopi Lamaliwa, tapi bagi kita semua, khususnya kita yang tergabung dalam komunitas sebagai orang tua. Anak mantu yang bukan orang laki ketika memasuki pernikahan dalam keluarga laki, dia harus dibuatkan acara penerimaan adat untuk menyatakan bahwa anak mantu benar-benar tergabung dihisapkan dalam komunitas keluarga orang tua. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia akan disempurnakan dan dilengkapi dengan apa yang namanya penyelesaian adat. Penyelesaian adat secara adat laki untuk menyempurnakan penghisapan, dan itu punya dampak yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan selanjutnya bagi kedua anak kekasih. Penyelesaian adat harus dilakukan oleh karena ketika dalam perjalanan keluarga baru ini, anak kekasih karis dan mereka, laki-laki atau perempuan, dan teristimewa kalau ada perempuan, kalau adatnya karis bisa diselesaikan, maka ketika anak mereka perempuan mau dilamar dan menggunakan adat laki, maka itu dimungkinkan. Tetapi kalau karis tidak menyelesaikan adatnya dan mereka punya anak perempuan, dan yang melamar itu orang laki, dia tidak bisa menggunakan adat laki karena dia tidak menyelesaikan adatnya. Kalau laki-laki anaknya semua, ya syukurlah. Karena kalau dia menikah, dia cari perempuan dan diikuti adatnya perempuan. Tapi kalau dia memiliki anak perempuan, dia tidak bisa menggunakan adat laki kalau dia tidak menyelesaikan adatnya. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita menyaksikan bersama bahwa adat memberi nahako dari karis bisa dilangsungkan. Dan puji syukur semua boleh terselenggara dengan baik, dan berkaitan dengan itu mewakili keluarga adat. Terima kasih kepada pemerintah, kelurahan Adanohu yang mewakili pemerintah untuk menyaksikan penetapan adat, dan juga terima kasih kepada tubuh atau orang tua, pemangku adat turut menyaksikan, dan semua keluarga besar. Ucapan terima kasih atas kehadirannya menyaksikan penyelesaian adat, bahkan juga Bapak Ibu saudara seluruh undangan yang bisa hadir pada hari ini, keluarga, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Perkenalkan, saya orang tua dari anak saya perempuan, Pita Sekamara Sakti Hindata. Nama saya Luki Hindata. Pada kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tadi sudah dilaksanakan upacara adat, di mana anak sudah istilahnya dimasukkan ya Pak ya, masuknya dalam adat laki. Kami
Saya mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya bahwa anak kami adalah keluarga Bapak Yopi dan keluarga besar keluarga Bapak Yopi. Jadi intinya bahwa Laras ini sudah luas, sudah percaya diri mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan anak saya, Pita Sekar Larasati, karena pernah saya dengar ada pertanyaan kenapa namanya Pita Sekar Larasati. Boleh izin Bapak saya sampaikan sedikit. Intinya gini, namanya Pita Sekar Larasati itu saya ambil dulu dari kata sekar. Sekar itu secara harfiah berasal dari bahasa Jawa yang artinya bunga, kembang bunga. Tetapi secara simbolis dia artinya adalah sesuatu yang indah, yang mengharumkan. Sekar ada simbolis. Kemudian Larasati itu dari kata Jawa juga, asal kata Jawa laras dan hati. Acara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh dan pikiran kita, dan kita mulai ibadah pengucapan syukur keluarga Bapak Yopi Lamaliwa pada siang hari ini. Untuk itu saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita bacakan secara berbalasan Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Ibadah pengucapan syukur ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita
Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 bait pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Betapa kami menyadari bahwa kami telah berdosa kepadamu. Engkau mengajarkan kami untuk selalu setia. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi. Ampunilah dan layakkanlah kami untuk selalu taat pada kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita Tuhan, kami datang di tengah pengucapan syukur keluarga hamba-Mu di tempat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon Engkau yang bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami sekalian dimampukan untuk menjadi pendengar yang baik. Berikan telinga seorang murid bagi kami, sehingga firman-Mu tidak lalu sia-sia, tetapi sungguh mendapat bagian yang istimewa dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengaplikasikannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sekiranya ada pikiran kami yang sia-sia, sekiranya ada kekuatan kuasa kegelapan yang membuat kami sulit mengerti dan melakukan firman-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah otoritas surga yang boleh bekerja dari awal, pertengahan hingga selesainya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini berbicara bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun juga handphone yang ada aplikasi Alkitab, kita akan baca berbalasan
Amsal 31 ayat 10 sampai 30. Saya bacakan ayat-ayat genap dan Bapak Ibu yang ganjil 30 kita akan baca sama-sama. Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya mulai dari ayatnya yang ke-10. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani lenam halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sama-sama, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, dan lebih berbahagia lagi ketika bersedia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, sidang pengucapan syukur yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Istri yang cakap dan bijak adalah idaman suami dan anak-anaknya. Istri yang cakap dan bijak adalah idaman suami dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, membangun sebuah rumah tangga tentu tidak semudah yang dibayangkan. Seperti pada masa pacaran. Pada masa pacaran, jika kita menemukan ketidakcocokan, maka kita bisa bilang putus. Tapi bagaimana dengan pasangan kita setelah menikah? Setelah menjadi suami atau setelah menjadi istri, ketika kita menemukan ketidakcocokan, apa yang harus kita lakukan? Tetapi solusinya bukanlah berpisah, bukanlah meninggalkan, tapi bagaimana masing-masing pasangan suami atau istri secara bijak mencari solusi di tengah perbedaan dan berupaya untuk saling menerima perbedaan budaya, cara memberi perhatian, cara memberikan apresiasi, caranya dia peduli, datang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang satu suka songgi, ya, yang satu suka kecap. Suka apa ini? Suka udang. Ya, jadi harus masak dua-duanya ya, supaya tidak bertengkar. Nah, saudara-saudara, merupakan anugerah terindah saat Tuhan mengaruniakan pasangan untuk kita. Suami atau istri, Amsal 18 ayat 22. Meski harus diakui bahwa pasangan kita memiliki berbagai kekuatan. Haris pilih dia karena dia cantik dari semua wanita yang pernah dijumpainya, bukan? Iya. Apalagi selain cantik, Haris?
takut akan Tuhan. Apa lagi? Pasti ada banyak kekuatan yang dimilikinya, kelebihan yang dimilikinya dari pria-pria lain. Bertanggung jawab, melindungi, membimbing. Hebat banget karya. Kau dapat nih semuanya. Pasti masih banyak lagi kekuatan yang dia punya. Tapi Karis, jangan lupa, dia bukanlah pribadi yang sempurna. Larasati ini bukan pribadi yang sempurna. Dia juga punya kekurangan. Ngambekan, kadang pecu. Nanti dibilang pecu, ngambek, mutung. Begitu juga dengan Laras. Tidak ada pasangan yang sempurna. Itu sebabnya kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pasangan saling menolong untuk keluar dari kekurangan yang dimilikinya dan juga belajar untuk memaksimalkan untuk menjaga kepercayaan dan nama baik pasangan. Alkitab mencatat ia lebih saling menjaga kepercayaan satu sama lain menjadi modal utama utuhnya sebuah rumah tangga. Menciptakan hubungan yang jujur. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga berjalan langgeng jika siapa yang tidak menginginkan perhiasan yang indah, batu mulia, permata, emas, yang punya nilai jual yang tinggi, mahal, banyak dikejar oleh orang-orang yang ingin mendapatkannya. Tapi Alkitab mencatat istri melebihi dari semua itu. Melebihi dari semua. Saya duduk-duduk pagi-pagi, cabut-cabut rumput di depan rumah. Ada sekumpulan ibu-ibu bercerita setiap pagi dari jam 7 sampai jam 10. Tapi yang menyeletuk di hati saya ketika satu ibu bilang begini, "Weh mamanya, kalau tanggal sudah tua, saya kuncikan pintu itu suamiku." Maksudnya tidak mau melayani suaminya untuk tanggal tua, gak ada uangnya. Terus yang lain bilang begini, "Jangan tuh, tidak boleh tuh, malasku." Pokoknya dia betul juga dengan prinsipnya. Lah, kalau kita berbuat baik dengan suami kita, melayani suami kita, sayang, amin ibu-ibu? Iya, ada waktunya dia ada uang, ada waktunya dia tidak ada uang. Ada waktunya dia ada pekerjaan, ada waktunya dia di PHK, ada waktunya gajinya puluhan juta, ada waktunya dia pensiun. Nah bagaimana waktu pensiun gajinya tinggal 2 juta atau 3 juta? Siapkan bajunya, setrikakan semua-semua. Nanti kalau sudah pensiun, urus nih sendiri deh. Malas nih, dari uangnya. Tinggal koro-koronya yang ada. Nah itu koro-koro, marah-marah gak jelas. Karena makin tua makin koro. Tapi tidak ada dia yang koro di sini. Pak Marjono gak koro jadi dia. Berbuat baik sepanjang umur hidupnya. Ya. Perbuatannya selalu tulus, tidak terbatas oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh uang atau materi. Ia berbuat baik karena dia kelurahannya. Oh, itu ibu memang orang baik. Bukan dia buat-buat supaya diskusi dan makan layar. Suami-suami yang berhasil di luar sana tidak lupakan ada peran istri di belakangnya. Bukan begitu bapak-bapak? Bukan begitu Pak Lurah? Ya. Seorang pemimpin yang hebat pasti ada yang punya peran besar di belakang layar. Bukan begitu Bapak Kepala Sinode? Nah, ada istri yang hebat di belakang layar atau di depan layar. Keberhasilan seorang suami karena istri-istrinya akan menjaga nama baik suaminya, akan menjaga kehormatan suaminya. Kemana dia pergi, kalau dia menjaga nama baiknya suaminya, dia akan katakan, "Saya tidak akan buat sembarang diriku," karena orang akan bercerita, istrinya siapa itu? Oh, istrinya ini. Oh, itu istrinya ketua ini. Ya, kan sayang begitu.
Dari perilaku kita yang ada di belakang pasangan kita akan merusak dia. Dia bisa hebat tampil di depan orang lain, tapi kalau kita merusak nama baik di belakang juga keropos, gak ada apa-apanya. Saudara yang kekasih, sebab dari perilaku pasangan akan menimbulkan kesan apa tentang rumah tangga kita di mata orang lain, yaitu bergantung kita. Apakah kehormatan kita rumah tangganya? Alkitab mencatat istri yang bijak dia cari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Ibu-ibu selalu pastikan di rumahnya ada makanan untuk anak-anak, untuk anggota keluarganya. Ketika ibu-ibu pergi, tentu ditunggu-tunggu oleh anak-anaknya. Mamanya ini mau pulang bawa apa? Ma, ada kue? Ya, anak-anaknya kalau pulang, anak-anak kalau pulang siapa duluan yang dicari, Kak? Pasti dia bilang, mana mama? Nah, ini ada bapaknya di situ. Mana mama? Dia pastikan dulu mana mama. Ya, karena mama ini dia akan pastikan selalu ada persediaan makanan untuk anggota keluarganya. Seorang istri ini dia juga akan bangun saat hari masih malam. Berarti mama-mama akan bangun pagi-pagi benar. Kenapa? Dia mau bangun memasak, dia pikirkan pekerjaannya, dia pikirkan cuciannya. Kalau ada karyawannya di toko, dia akan mulai telepon, kamu siapkan ini dan itu. Dia manage pekerjaannya, rutinitas keluarganya, supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau ada mama-mama bangun siang-siang, pasti asam lambung suaminya. Karena dia akan online saja terus. Pesankan ayam geprek, ujung-ujungnya suaminya asam urat, kolesterol. Nah, istrinya bilang, kau tuh pas sakit-sakit terus. Padahal dia malas memasak, dia malas bangun pagi, karena beli online terus makanan. Tapi istri yang bijak tidak, ia bangun saat hari masih malam. Ia pastikan ada makanan di keluarganya, dia bagi-bagi tugas dan memanage pekerjaannya dengan baik. Alkitab mencatat nanasnya. Nah, siapa yang butuh nanas, hubungi dia. Tangannya tidak mau diam. Ibu-ibu tahu investasi yang terbaik, putar otak, kembangkan usaha keluarga. Kenapa? Karena ibu-ibu bukan saja pengguna anggaran yang hebat. Intip diskon di mana semua ada, di layar handphone atau di mall-mall. Bukan saja pengguna anggaran yang handal ibu-ibu ini, tapi dia juga bijak kembangkan modalnya. Dia beli sawah di sana, dia beli kebun cengkeh di sana, dia rintis usaha ini, dia bisnis ini, pintar cari uang. Bukan dia habiskan uang. Ya, dia ikat pinggangnya, dia tahu kapan harus dia tahan diri. Biar temannya bilang, ibu-ibu, ada diskon di mall. Saya tidak pusing, ada soalnya saya cicil tanah di tetanggaku. Pusing dia. Kenapa? Karena dia investasi. Kalau dia pergi beli itu tas-tas, habis uangnya. 2-3 kali dia pakai itu tas, dia taruhnya di bak kolong rancang. Datang nyamuk-nyamuk penuhi semua. Dia hanya gunakan saat kebutuhan keluarganya berada dalam situasi yang sulit. Baru dia keluarkan jurus simpanannya. Suaminya heran, dari mana kau dapat ini uang? Saya simpan-simpan, Pak. Ada kita kasih saya uang, saya simpan-simpan. Tapi ini hanya boleh keluar kalau kita sakit, kalau kita butuh ini dan itu, tapi tidak untuk yang lain. Nah, itu baru istri yang bijak. Saudara yang kekasih, dia buat pakaian dari lenan, dia jual pakaian, kekuatannya kemuliaan, dia persiapkan kebahagiaan untuk masa depan, bijak dalam bertutur, dia lemah lembut. Dan kita bos di kantor, tapi di rumah bos kita itu adalah suami. Begitu Laras, ya. Laras bisa jadi kepala dinas di mana, tapi di rumah kepala dinasmu Karis. Ya. Jadi jangan karena kita bos di kantor, suami kita juga ada di ujung telunjuknya kita. Suami-suami takut istri. Ya, terbalik kehidupan. Nah,
Sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang terakhir, istri yang takut akan Tuhan. Ayat 29 sampai 30. Kemana kita pergi, kita akan selalu memprioritaskan Tuhan, dan imbasnya juga pasti kepada keluarga, rumah tangga, dan pasangan kita. Kita percaya dengan Dia. Kita akan saling mendukung. Kita akan saling entah dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat atau dalam kehidupan keluarga yang dibangunnya. Saya mencatat sebuah kesaksian dari Liputan 6kom Jakarta yang usia pernikahannya 90 tahun. Happy. Tiba-tiba mereka menjadi selebritas karena pasangan ini dari India memegang rekor pernikahan terlama dalam sejarah, yaitu usia pernikahan mereka sampai 90 tahun. Menurut pihak keluarga, pasangan ini tidak pernah terlihat berselisih di mata mereka. Mereka tinggal di Girlington dekat Bradford bersama anak mereka, keluarga petani di Punjab. Mereka menikah dengan Kartari di 1925 dalam upacara pernikahan adat suku Sikh. Ia petani yang kemudian beralih menjadi buruh di pabrik wool. Kartari ini kemudian mempunyai 27 cucu dan puluhan cicit. Ketika Karam meninggal di usia pernikahan mereka 90 tahun 291 hari. Walau belum secara resmi dicatat dalam Guinness Book of Record. Sebab yang terakhir dicatat adalah pasangan dari Amerika Serikat, Helbert dan Selmira, 86 tahun anniversary hidup bersama. Apa yang kita petik dari pasangan ini? Bukan mereka tidak pernah menghadapi masalah. Di usia pernikahan mereka yang terlama, bukan mereka tidak pernah berkonflik, tapi mereka selalu menemukan cara untuk berkomunikasi dengan baik. Sekar, apanya sakit, sini, Mas kasih minyak gosok. Tapi kalau sudah anaknya 3, istrinya tak tumbuh kepalanya, dia bilang begini, di mana kau taruh matamu? Nah, tentu saja tidak begitu toh. Tetap saja kita bilang, aduh ma, hati-hati toh. Ya, tetap kalimat-kalimat sayang, mencintai, itu tetap dibangun. Waktu kita pacaran, kita selalu bilang I love you. Sampai tua masih bilang I love you tuh. Bagaimana Tante Adelina? Oh, masih mantap Om Yopi. Iya. Kalau Tante Adelina masih suka juga bilang I love you kan sama Om. Oh masih juga, betul kan Om? Jarang-jarang ambil. Usia pernikahan sekarang berapa? 25 tahun? 35 tahun. 15 tahun lagi pernikahan emas Om. Ya nanti itu di pengantin begini, kalau pernikahan emas. Iya, sama si sehatnya saya pimpin. Kita izin kembali. Pernikahan yang ke-35 tahun pun bukan tanpa problem, bukan tanpa masalah, tapi mereka mampu bekerja sama dengan baik, meletakkan dengan baik apa yang harus mereka percakapkan, apa yang harus mereka selesaikan, sehingga mereka punya anak-anak juga yang melihat, mencontoh kehidupan mereka. Ada keteladanan yang orang tua beri terhadap anak-anak mereka. Ya, apa yang dapat kita saksikan untuk anak-anak kita jika kita sendiri tidak melakukan firman Tuhan, jika kita sendiri tidak takut Tuhan, apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Harta kekayaan, jabatan, semua akan hilang. Tapi takut akan Tuhan kalau wariskan kepada mereka, itu yang akan mewarnai ikatan pernikahan kita sampai kapanpun, sampai maut pisahkan kita. Ya, itulah yang menjadi pesan untuk kita sekalian yang telah lama menikah, dan juga yang berencana akan menikah, dan yang juga sementara duduk bersanding di tengah-tengah pernikahan yang baru bagi kekasih kita, Karis dan juga Larasati. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini memampukan kita untuk menjaga kepercayaan dan nama baik pasangan kita. Kita rajin dan pandai mengatur rumah tangga kita. Kita menjadi pasangan istri atau suami yang takut akan Tuhan. Terpuji Kristus, kekal untuk selamanya. Amin. Firman kita dengarkan
kesaksian puji-pujian dari pelayanan kategorial PK Lansia Jemaat Efrata Pendunuhu di selatan Kami menaikkan pujian syukur kami atas kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Betapa pentingnya kami boleh menjaga nama baik pasangan kami. Betapa pentingnya kami menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Betapa pentingnya kami memiliki hikmat bijak sebagai istri ataupun suami untuk senantiasa melakukan tugas sebagai pasangan suami istri di mana Allah menempatkan kami. Teristimewa pasangan yang baru yang telah diteguhkan nikah mereka di tanggal 2 Agustus 2025 di Gereja Kristen Halim Perdana Kusuma. Sebab itu, biarlah Tuhan ikatan cinta mereka tetap dan penyelesaian adat mereka telah selesai dan semua berjalan dengan baik. Kau memberkati Tolea yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian adat ini, dan biarlah Tuhan juga akan membawa makna di tengah-tengah budaya mereka, akan berkat keluarga baru ini. Jaga dan lindungi mereka Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami topang di dalam doa akan orang tua kekasih mereka, baik itu keluarga Bapak Yopi Lamaliwa dan Ibu Diaken Adelina Lamalingga, dan juga Bapak Luki Hendarta dan Ibu Timuk Marwati. Terima kasih dari tangan-tangan mereka Tuhan, Engkau telah izinkan mereka melahirkan anak-anak yang cinta kasih di antara pasangan-pasangan ini, sehingga mereka boleh menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan keluarga anak-anak mereka. Mereka juga tetap diberikan kekuatan kesehatan, baik mereka akan kembali ke Jawa maupun juga akan tetap tinggal di tempat ini. Perlindungan Tuhan ada senantiasa untuk mereka. Kami juga topang di dalam doa keluarga besar yang boleh datang, baik itu dari Polipolia, dari Kota Kendari, dari Mowewe, bahkan juga Bali Slow Islay akan acara ini. Engkau tuntun sertai mereka, tibakan dengan penuh selamat di tempat tujuan masing-masing, terutama hamba-hambamu yang dalam pelayanan begitu padat aktivitas di tengah-tengah akhir tahun ini. Engkau yang tetap menolong dan menjaga kami sekalian yang boleh ada di tengah-tengah akan pelayanan ini, sehingga kami dapat menyelesaikan pelayanan di tahun 2025 ini dengan baik dan penuh sukacita. Kembali kami topang di dalam doa seluruh kerabat
Tuhan, Engkau tetap menolong dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala bentuk persiapan-persiapan hingga sampai keluarga besar dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali kita dengarkan kesaksian puji-pujian dari TK Pergi Jemaat Efrato Endonoho. Disilakan dengan kasih. Hari ini ada dua hati dipertautkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertautkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia dan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada dua hati dipertautkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia dan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, setia dan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Selamat berbahagia kami ucapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365 bagian pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus. Dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
Bapak Ibu yang kekasih, tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang kita sudah siapkan dari rumah kita masing-masing. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 banyak. Dan terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu akan menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan masing-masing kami. Dan berkati juga hamba-Mu, hamba urapan-Mu, Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Berkati dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, dan di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih karena saat ini kami sudah membawa persembahan kami. Kami mohon Tuhan kuduskan persembahan kami ini, supaya dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu, dimanapun persembahan ini dipergunakan Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita memuji Tuhan dari Engkau gembalakan. Persilakan untuk berdiri. Tuhan, firman-Nya telah disampaikan, pulanglah, tinggallah dan berlakukanlah firman dalam kehidupanmu. Kini arahkanlah hati pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, ibadah ini semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih.
dengan penuh sukacita menyiapkan bagi kita hidangan untuk kita nikmati bersama sebagai tanda syukur atas segala anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk doa santap siang bersama, mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Bernadetta Elce Sambira untuk peristiwa hari ini, dan keluarga menyiapkan makan dan minum untuk kita. Mari berdoa. Bagimulah ya Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan dalam kuasa Roh Kudus yang terus membaharui dan bahwa ini pun menjadi cara Tuhan memelihara kehidupan kami, sehingga kami semakin teguh dalam iman dan semakin sehat, kuat untuk melaksanakan segala tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan. Bapa di sorga, kami mohon juga mampukan kami semua untuk senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan dalam perjumpaan kami dengan sesama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban perang, korban bencana alam. Tuhan mendengarkan seruan mereka. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, untuk setiap perkara yang Tuhan perkenankan. Amin. Ya, nanti keluarga yang silakan. Ya,
Keras sekali ya, kakak berfoto dulu situ kakak. Hanya Ina, berfoto mana kakak itu ya? Tiga.
Bapaknya bapaknya. Jangan keluar luka kita pernah senang. Ya. Asli, tidak apa-apa dia. Iya, sama salaman dengan ini dari kurang. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.